Aku baru bisa berada di hadapan kamera di taman ini. Taman kita ini, taman kecil kita di samping rumah ini. Tempat biasa kita bercengkrama, bersenda gurau, kadang makan cemilan, menggunakan lilin. Kita romantis di sini bersama anak kita, jagoan kita. Yes, the little dragon. Ini buku kuliah kamu. Buku kuliah kamu. Ketika kamu 1C tentang psikologi, aku baca buku ini. Aku nggak akan mengejarmu lagi. Aku nggak akan mencarimu lagi. Dan aku pun juga nggak akan menunggumu pulang. Kalau kamu pernah berjanji, kamu akan pulang pada saatnya siap nanti. Tapi aku tahu, sekarang kamu sudah bisa berbohong dan kamu nggak akan menepati janji itu untuk pulang agar kita bisa berkumpul lagi seperti dulu. I will no longer for you, no longer just after you or wait for you to come home, because I know you will not keep your promise. You have become scared at lying now. Ini bukan cerita tentang transaksional. Kamu masih ingat ketika datang padaku dengan membawa luka di kampusmu itu kamu masih ingat? Begitu tulusnya aku memelukmu, aku menggenggammu, aku mencium keningmu. Lukamu adalah lukaku. Dan tentu kamu masih ingat ketika aku mengajakmu, membawamu ke dokter itu. Ya, dokter. Kamu ingat, dan aku laki-laki pertama yang membawamu ke dokter. Mungkin yang lain akan mundur perlahan, tetapi aku tidak. Aku tetap berada di sampingmu. Aku memelukmu dengan segala ketulusanku. Gak ada lagi kata-kata yang bisa aku ucapkan. Aku tak mampu mengatakan apakah itu rasa sayang, apakah itu rasa cinta. Tapi bagiku, itulah kamu yang ada dalam hatiku sampai saat ini. That is my history struggle, which is not transactional and manipulative. Kini kamu bebas. Kamu gak usah takut. You are free now. Yeah, you are free now. You don't have to be afraid. You are free now. Fly. Fly high as you want. Banyak kata-kata manis yang aku ingat. Ibaratkan kata-kata itu sebuah janji. Tapi seiring perjalanan waktu, yang kata kamu bilang itu, hati manusia bisa berubah, dinamis. Terlebih ketika kamu bilang tentang privasi yang handphonemu kamu protek, sehingga aku nggak bisa lagi buka handphone sebagai suamimu. Aku harus menjaga dan menghormati batasanmu.
Aku bangga bisa mengantarkan studimu hingga akhir profesi sudah kamu raih. Semoga dengan ilmumu itu kamu bisa tegak berdiri di kakimu sendiri, seperti harapanku dulu ketika aku memotivasimu. Kamu bisa menjadi seorang wanita high value dengan keahlianmu itu yang sekarang kamu tekuni. Sayang, ketika motivasi itu terwujud, di akhir-akhir kita harus tidak bersama lagi. Padahal harapanku kamu bisa menjadi seorang profesional dari sejak dulu, yang katanya kamu belum termotivasi. Maafkan aku belum mampu menjadi pria ideal seperti harapanmu sebagai seorang wanita yang perfeksionis. Aku tak mampu menyembuhkan luka-luka masa kecilmu sebagai seorang anak yang fatherless, inner child. Kamu selalu bilang kamu cemburu tidak memiliki sahabat yang sampai menua, dapat berbagi cerita sebagai seorang sahabat. Dan kamu katakan hanya anak dan suamimu sebagai sahabat yang tidak pernah berpaling darimu, walaupun suami dan anakmu tahu persis kekurangan dan sifat aslimu. Ya, karena aku berkomitmen kepadamu, apapun adanya kamu, kekuranganmu, karena kekurangan. Mungkin di taman kecil ini aku bicara yang terakhir kali, seperti halnya waktu kita bikin konten di taman ini bertiga ketika bulan Ramadan. Masih ingat tentunya kamu di sini. Tapi sayang, fatherlessmu itu kamu tularkan kepada anak kita. Kamu bikin pola berulang, sehingga anak kita pun juga mengalami fatherless seperti yang kamu rasakan ketika kamu kecil, akan kekurangan kasih sayang dari ayahnya. Kamu tentu masih ingat ketika kamu mengatakan kepada anakmu, "Bang, sering-sering ya seperti itu dengan ayah." Karena mami tidak bisa seperti itu ke ayah mami dulu waktu kecil. Mami cemburu melihat kalian bisa bercanda, karena mami nggak pernah seperti itu lagi kecil. Nah sekarang lukamu ketika masa kecil kamu ulang pada anakmu, dan itu juga membuat aku kecewa. Aku masih ingat ucapan terakhirmu di bulan Januari ketika kamu bekerja di wellness center itu. Perceraian bukan solusi terbaik, dokter. Perceraian bukan jalan terbaik, dokter. Malah akan membuat masalah baru. Ya, masalah baru ini sedang kamu ciptakan lewat anakmu tentunya. Aku kecewa, tapi aku tidak menyalahkan anakku. Entah narasi apa yang kamu sampaikan kepada anakku sehingga dia tidak mengenali lagi aku, ayah. Aku tak berhenti berjuang untuk mencari darah dagingku, dan aku temukan di sekolah itu. Aku bersyukur
aku masih bisa memeluknya, dan entah kapan aku bisa memeluknya lagi, entah berapa tahun aku akan memeluknya lagi, karena aku pun juga berusaha untuk menyembuhkan luka yang tadinya kita berkomitmen akan menyembuhkan luka-luka kita bersama-sama. Yang aku kecewa pun juga ketika ayahmu mengambil hakku sebagai ayah kandung dari anakmu. Kamu pindahkan sekolah anak kita, kamu tanpa izin suamimu, seolah-olah aku ini udah mati. Aku tidak pernah membuat surat kuasa kepada ayahmu untuk menandatangani kepindahan sekolah. Saya sangat tidak respect sekali kepada ayah. Bisa saja saya laporkan kepada yang berwajib atas perbuatan yang tidak menyenangkan, mengambil hak ayah kandungnya. Itu gegabah tentunya. Aku tahu kalau aku laporkan kepada yang berwajib, nanti kamu akan membuat narasi baru kepada anak kita. Tuh bang, ayahmu jahat kan? Mbah aja dilaporkan ke polisi. Saya ketemu anakmu di sekolah, dia mengatakan mami tidak jahat. Saya tidak pernah mengatakan mami jahat kepada anakku. Saya selalu mengatakan mami orang yang hebat, ibu yang luar biasa, istri yang sempurna. Tapi kenapa kok anakku bisa bicara mami tidak jahat? Berarti kalian membuat satu narasi, memutarbalikkan fakta bahwa saya ini adalah ayah yang jahat, dan itulah seorang perfeksionisme. Aku baca di bukumu, ya, seorang perfeksionisme itu dia hidup dengan segala ketakutan, ya, ketika apa yang dia harapkan tidak ideal seperti harapannya, hidup dengan kegelisahan, ketakutan, dan menganggap aku ini seorang pria, suamimu, ayah dari anakmu yang berbahaya. Saya sangat sesali itu. Seharusnya kalau kamu melihat saya adalah seorang pria atau laki-laki yang berbahaya, harusnya dari awal, dari belasan tahun yang lalu. Tapi ya itulah. Terima kasih kamu sudah menjustifikasi aku menjadi seorang pria yang toksik, pria yang manipulatif, pria yang narsistik, yang padahal kamu tidak pernah menguji secara klinis tentang tuduhan itu. Ya mungkin saja dalam tubuhku ada gejala-gejala seperti itu, dan dirimu pun juga memiliki gejala-gejala itu, terutama bawaan luka masa kecil yang fatherless tadi, inner child tadi, termasuk banyak luka-luka yang tidak menjadi harapanmu, terlebih ketika ekonomi kita terpuruk. Padahal sebagai wanita solehah, kamu sangat tahu persis bahwa jodoh, umur, rezeki itu semua dari Allah. Dan ekonomi yang sedang kita terpuruk ini bisa kita perbaiki pelan-pelan. Tapi kamu mengatakan tidak, karena hatimu sudah tidak lagi kepada suamimu. Hatimu sudah berpaling kepada orang lain yang ada dalam ponselmu, yang ada dalam buku jurnalmu. Aku tahu semua isi buku jurnalmu. Aku bisa saja mencuri buku itu, tapi tidak aku lakukan. Ya, luka-lukamu
gagal CPNS, kamu gagal ke Jerman. Cerita awal ketika meminta izin ke Jerman, membutuhkan tanda tanganku untuk membantu memulihkan ekonomi. Aku bangga. Tapi seiring perjalanan waktu, di dalam buku jurnalmu tentang Jerman itu ada pria lain. Aku nggak percaya itu. Tetapi itulah, seorang perfeksionis bisa menjalin hubungan dengan orang lain dan bisa membuat cerita ideal di alam lain. Ya, kamu meditasi. Bukan aku tidak menghargai. Aku juga sering melakukan meditasi. Meditasi tentu untuk mengenal luka-luka diri sendiri, untuk mengobati luka-luka diri sendiri, untuk menyembuhkan luka-luka diri sendiri, mengenali lagi diri sendiri. Bukan malah pergi menghindar, berpaling, dan menyalahkan pasangan. Itu tentu meditasi yang belum bermeditasi. Saya bangga bisa membersamaimu belasan tahun. Terima kasih, kamu juga bisa membersamaiku belasan tahun dengan segala suka dan duka yang kita lewati. Kamu orang baik. Aku sayang kamu. Tapi sayang, kamu belum mampu memanage emosionalmu. Ya, aku tahu karena dari buku ini, buku yang aku baca, buku kuliah. Aku rangkum beberapa. Semoga apa yang aku berikan selama ini, terutama mengantarkan studimu hingga profesi, bermanfaat untuk hidupmu, untuk anak kita juga. Bulan ini, bulan Agustus, aku tahu kamu pergi dari rumah tanpa izin untuk mengikuti satu aturan pemerintah tentang surat edaran Mahkamah Agung yang 6 bulan itu. Sekalipun kamu mendapatkan surat yang kamu sangat harapkan agar kamu bisa membuka cinta baru dengan pasangan idealmu itu, aku tegaskan, aku tidak akan mengucapkan ikrar talak. Aku tidak akan menceraikanmu, karena buatku tidak ada alasan aku menceraikanmu. Walaupun kamu bersikeras menuntut cerai dariku, aku bukan sedang menyiksamu, tidak. Aku hanya ingin melanjutkan perjalanan ibadah nikah yang panjang ini, menunaikan janjiku kepada Allah ketika aku mengucapkan ijab kabul padamu. Jangan menyimpan kebohongan di rumah ini. Semakin kamu berbohong, kamu gak akan tentram di rumah ini. Kamu ciptakan neraka di rumah ini oleh ulahmu sendiri, karena kamu menyimpan sesuatu di ponsel dan buku jurnalmu. Kamu merasa aku selalu mengawasimu, padahal kebohongan itu kamu ciptakan sendiri. Dan kamu tidak nyaman, tidak tentram. Akhirnya kamu memilih pergi untuk menutupi kebohongan. Itu juga aku sesali. Padahal aku sudah tidak apa-apa. Aku sudah katakan, yang sudah itu sudah. Karena semua manusia tidak sempurna dan pasti akan tergelincir. Entah itu aku, entah itu kamu. Ketika kamu tergelincir, aku harus mengembalikan kembali kepada relnya. Demikian juga aku tergelincir. Kamu punya hak kontrol untuk mengembalikan aku kepada relnya. Ketika kamu terjatuh, aku terjatuh, kita sama-sama saling mengangkat untuk bisa berdiri kembali. Itu hak kontrol.
Tapi kamu mengatakan, aku tidak boleh mengontrolmu. Aku hanya harus mengontrol diriku sendiri. Entah narasi apa yang ada dalam pikiran. Kita suami istri punya hak untuk saling mengontrol, mengantarkan kepada jalan relnya, seperti harapan kita sama-sama dulu beribadah kepada Allah. Terima kasih juga kata-kata kejimu, aku nggak akan lupa. Ucapan-ucapan yang menghinaku, merendahkanku sebagai seorang suamimu, yang katanya aku suami tak berguna, kondo, manipulatif, tidak bisa memenuhi harapanmu. Aku nggak akan lupa kata-kata itu, dan aku bilang dalam hatiku, itu bukan kata-katamu, karena aku tahu itu bukan kamu. Itu ucapan-ucapan setan yang masuk dalam tubuhmu, yang kamu ucapkan kepadaku. Aku gak akan lupa kata-kata itu, dan kamu pun juga tidak akan pernah lupa dengan kata-kata keji itu. Sumpah serapah, caci makian, dengan nama-nama binatang semua keluar ditujukan kepadaku. Satu langkah lagi, ekonomi kita ini akan bangkit. Salah satunya lewat keahlianmu yang aku motivasi, dan itu jalan dari Allah. Yang kamu bilang itu, kemarin rezeki dari ayah, kemarin rezeki dari abang, mungkin sekarang rezeki dari mami. Tetapi kamu tidak sabar. Ya, seorang perfeksionis begitu. Seorang perfeksionis tidak akan sabar menunggu perbaikan. Dia tidak akan menunggu perbaikan, dan dia lebih memilih pergi. Kata buku, ya kan? Tapi apapun yang terjadi, aku bangga pernah hidup bersamamu. Banyak kenangan manis yang sulit aku lupakan. Itu kamu pun demikian. Walaupun kamu sudah menghapus semua jejak foto-foto kita di sosial media, kamu sudah mendelete kontak aku, tapi aku yakin ketika menyebut nama anakku, Alalik Bibian Firdaus, ketika melihat wajah anakmu, kamu gak akan pernah lupa. Tentu aku pun demikian. Kamu bebas sekarang. You are free now. Ya, you are free now. Terbanglah. Terbanglah setinggi yang kamu inginkan. Terbanglah. Terbanglah setinggi yang kamu inginkan. Fly as high as you want with your ideal choice. Terbanglah. Semoga kamu mendapatkan pilihan yang ideal seperti harapanmu. Sekali lagi, terima kasih kamu sudah bersamai aku dengan sangat sempurna. Walaupun kita sama-sama tahu akan sulit untuk melupakan itu. Thank you for being with me so perfectly all this time. But now, when I see you my child face, I always remember you. And you too. I miss you. I love you too much.